Orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu, yang paling gampang apa? Untuk disampaikan apa? Cerita, dongeng, gitu. Kalau nggak dongeng apa? Nangis. Karena apa? Nggak punya bahan. Nggak pernah baca kitab. Jadi kalau nggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Nggak lama yang seperti umurnya ini, yang gini nggak lama. Gitu. Ketahuan nih, terbongkar dari kedustaannya itu. Bohong, nangisnya bohong, bawakan hadisnya bohong. Gitu. Ilmunya kadzab dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kadzabuna dajjalun, mereka ini. Banyak yang seperti ini. Nggak punya modal, mesti kalau dia ceramah nangis. Nangis, gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu ada, bukan baru sekarang. Dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang gini. Jadi hati-hati itu yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasma'u antum wala abakum fa iyyakum wa iyyahum. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang nanti di akhir umatku orang-orang berbicara kepada kalian apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Begitu pula bapak-bapak kalian belum pernah mendengarnya pula. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang menyampaikan kepada kalian yang nggak pernah dengar oleh kalian dan juga oleh bapak kita. Contoh, ya. Seperti mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu baik. Belum pernah ada di zaman dulu orang ngomong seperti ini, belum pernah ada. Kita nggak pernah dengar yang seperti ini. Atau mengatakan Allah itu di mana-mana, belum pernah ada di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, nggak pernah ada, tidak pernah ada. Mengatakan Allah di mana-mana nggak ada. Allah sudah menyebutkan jelas dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Allah istiwa di atas arsy. Jelas nasnya, nggak sulit untuk memahaminya. Bahkan seorang budak pun ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Bersama Allah di atas langit, di atas arsy. Seorang budak itu. Jadi hati-hati nih orang-orang yang, dan ini banyak sekarang ini yang seperti ini. Nggak pernah kita dengar di zaman dulu, nggak ada. Sama seperti yang tadi itu, yaitu mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Apa enggak dia baca Al-Quran, Inna dina indallahil Islam? Apa dia enggak baca wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati khasirin? Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jelas nasnya. Banyak lagi udah yang selalu jadi bahan oleh mereka Islam. Jadi kalian nggak pernah mendengar tuh yang seperti ini. Atau mereka berbuat syirik, jelas-jelas datang ke kubur-kubur wali, mereka menyembah, sujud, minta kepada mereka, jelas syirik. Dan ini syirkun akbar. Mereka namakan semuanya dengan apa? Dengan apa? Dengan tawassul kepada orang soleh. Tawassul kepada orang soleh boleh atau tidak? Boleh, tapi yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, secara hukum syar'i ingat boleh loh, bukan sunnah, boleh. Gitu. Tapi kalau orang mati, jelas-jelas perbuatan syirik, mereka berikan nama-nama dengan nama-nama yang indah, dianggap tawassul. Kalian nggak pernah dengar yang seperti itu? Nggak ada zaman sahabat, tabi'in. Kalau seandainya itu baik, mestinya sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi atau tabi'in. Ada nggak di masa-masa itu peperangan, ada nggak? Ada. Mereka mengalami kesulitan, ada. Bahkan ada ta'un juga di zaman Umar bin Khattab, nggak ada yang datang itu. Ada kemarau yang panjang, nggak ada mereka datang. Ada peperangan, nggak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, nggak ada.
Kalau kita lihat sekarang, orang berbondong-bondong datang, jutaan orang datang ke kubur untuk minta sesuatu. Ini kalian nggak pernah dengar di zaman dulu. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Muslim membawakan di mukadimahnya. Di sini nggak ada buku ini. Kalau ini berkaitan dengan secara umum kalau ini. Tapi yang kedua ini berkaitan khusus tentang hadis. Dari sahabat Abu Hurairah, dua-duanya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang pada akhir zaman para dajjal, itu para pendusta. Mereka datang kepada kamu membawa hadis-hadis yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya. Awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu, dan hati-hati kamu dari mereka, pasti mereka tidak akan dapat menyesatkanmu dan memfitnah kamu. Arti kalau kita hati-hati kepada mereka, nggak akan bisa. Yaitu mereka dikaitan dengan hadis. Orang-orang membawakan hadis-hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi hadis ini palsu, dusta. Padahal ancamannya berat. Di mukadimah Sahih Muslim juga ada, dan juga yang lainnya. Ini mutawatir hadisnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya falyalijin nara. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Banyak hadis ini mutawatir hadisnya. Dan ini banyak orang-orang membawakan hadis-hadis yang kita nggak pernah dengar. Orang tua kita dengar. Ini hadis yang maudhu. Tapi para ulama sudah membuat buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis itu. Sudah dibuat oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Jauzi menulis kitab tentang al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu. Ada hadis yang maudhu, 3 jilid beliau tulis. Dan itu dibawakan oleh sebagian khotib-khotib itu. Hati-hati kepada mereka itu. Mereka dajjalun, kadzabun. Kemudian juga Ibnu Qayyim juga punya kitab Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Kemudian juga Imam Syaukani punya kitab namanya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Dan yang lainnya banyak para ulama menulis untuk membela agama ini, yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang palsu, supaya umat ini tidak berdusta atas nama Nabi SAW. Karena orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan, cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu, yang paling gampang apa? Untuk disampaikan apa? Cerita, dongeng. Gitu. Kalau nggak dongeng apa? Nangis. Karena apa? Nggak punya bahan, nggak pernah baca kitab. Jadi kalau nggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Nggak lama yang seperti umurnya ini, yang gini nggak lama. Gitu. Ketahuan nih, terbongkar dari kedustaannya itu. Bohong, nangisnya bohong, bawakan hadisnya bohong. Gitu. Ini kadzab dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kadzabun dajjalun, mereka ini. Banyak yang seperti ini. Gak punya modal, mesti kalau dia ceramah nangis, nangis gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu ada, bukan baru sekarang. Dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang gini. Jadi hati-hati itu yang seperti ini. Dan orang yang menyampaikan hadis, dia tahu bahwa ini dhaif, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Di mukadimah Sahih Muslim juga dibawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu dusta, hadis itu disampaikan juga, maka dia seorang pendusta. Dia berdusta di sini sama siapa? Rasulullah. Ancamannya apa? Neraka, mutawatir. Jadi hati-hati antum tuh.
Jangan menyampaikan hadis kalau antum tidak tahu. Cek dulu di kitab hadisnya. Sekarang ada lagi orang-orang yang seperti itu menyampaikan tanpa nggak tahu. Apa? Kopas itu loh. Ada orang menyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share. Atau ditaruh di statusnya dia. Dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya? Sahih apa tidak? Ini masuk karena dia menyebarkan. Dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa al-kadzibain. Ini sahih riwayat Muslim. Karena saya menyampaikan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa itu baik hadis itu. Ya, yang dia menyangka bahwa itu dusta. Dia tahu bahwa itu dusta, tapi disampaikan juga oleh dia. Maka dia termasuk salah seorang pendusta. Jadi antum jangan sekali menyampaikan tuh, kalau nggak tahu cek dulu. Saya sering ingatkan juga para penuntut ilmu, para dai, kalau antum mau nukil dari orang, antum cek kitabnya. Benar apa tidak itu? Di kitab apa? Kemudian di juz berapa? Halaman berapa? Tahqiq siapa? Itu ilmiah. Karena antum sebagai talibul ilm. Hati-hati itu. Kalau enggak nanti termasuk salah seorang pendusta. Kemudian kita lanjutkan. Athar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sayati unasun yujadlukum bi syubhatil Qur'an fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Akan datang satu kaum yang menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran, maka bantahlah mereka dengan sunnah, karena orang yang berpegang dengan sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat di sini sahih riwayat Imam Ad-Darimi Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, dan juga Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini sebutkan bahwa sayati unasun, nanti akan datang beberapa kaum yujadilukum bi syubhatil Quran, mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Fakhudhu bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah, karena orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam athar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, karena di dalamnya, dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Di dalam catatan kaki dari Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ada orang-orang yang dia bawakan ayat-ayat, karena al-bidah itu dia nggak menguasai sunnah, tidak menguasai. Mesti dibawakan ayat. Sama aja seperti Khawarij yang dibawakan ayat ketika mengkafirkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dilimpahkan, ditujukan kepada orang mukmin, orang muslim. Itu biasanya demikian dari kalangan ahlul bidah. Karena ahlul bidah juga mereka banyak hafal Quran seperti Khawarij itu, tapi mereka nggak hafal sunnah. Quran iya, tapi sunnah enggak. Makanya kalau ahlul bidah Qurannya dia hafal, hadisnya hafal. Makanya yang dibawakan hadis apa? Maudhu. Modalnya ahlul bidah apa? Hadis maudhu. Dia hafal yang sahih sedikit aja, tapi yang banyak yang ada mereka itu yang maudhu. Nah, ketika kita bawakan tentang dalil sesuatu, maka mereka akan membantah kita dengan apa? Dengan syubhat. Arti maksudnya dengan ayat yang mutasyabihat. Maka kata Nabi, kata Umar, peganglah dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Jadi banyak ini yang seperti ini. Oleh karena itu Ahlus Sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari bid'ahnya, menghukumi mereka secara zahir dan menyerahkan hal yang rahasia selain zahir kepada Allah apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran.
di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Saleh. Itu perhatikan, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Saya ulangi, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahlussunnah itu kasihan kepada orang yang mengerjakan bid'ah. Jadi perhatikan tuh, orang Ahlussunnah itu sangat kasihan kepada mereka. Kata Syekhul Islam, Ahlussunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah, dan dia paling sayang kepada manusia. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, kita sebagai orang yang beriman kasihan dengan dia. Kalau yang berbuat bid'ah orang tua kita, masa kita musuhin dia? Kita kasihan dengan orang ini, atau saudara kita yang berbuat bid'ah, atau keluarga kita kasihan. Yang kedua, di sini disebutkan, itu yang pertama, kasihan dengan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Antum jangan tinggalkan itu. Ketika orang tua antum dia tetap masih mengerjakan bid'ah, sudah diberikan nasihat, sudah diingatkan, tetap antum doakan dengan kebaikan. Atau saudara, atau keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang yang demikian sampai mereka bertaubat dari bid'ah. Maksudnya menjelaskan tentang sunnah dan tentang bahaya bid'ah. Terus, nggak boleh berhenti kita menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, bahwa Ahlussunnah menghukumi secara zahir. Jadi kita yang zahir menilai mereka itu. Zahirnya bid'ah, ya kita hukumi demikian. Selama bid'ahnya itu bukan yang menyebabkan kepada kekafiran. Ada bid'ah-bid'ah yang membawa kepada kekafiran, seperti Jahmiyah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mengkenal nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Jahmiyah itu kuffar. Jahmiyah itu adalah kafir. Jadi para ulama itu dalam menetapkan itu sudah dilihat bagaimana sesatnya mereka, nggak sembarangan menuduh, tidak. Tapi mereka sudah lihat ini berbahaya dan ini mengeluarkan mereka dari agama Islam. Tapi mereka juga mendakwakan, tapi tetap mereka seperti itu.